Pemirsa, dimanapun berada, saat ini saya bersama klien saya, Pak Abdul Sakur, warga Desa Tegal Mulia, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Dan sebelah kanan ini dengan Pak Edi Muhyiddin, ya, mantan Kuwu atau Kepala Desa Tegal Mulia, periode 2007 sampai 2021. Oke. Jadi terkait beberapa hari lalu, ya, itu saya bersama Pak Sakur itu memasang plang di tanah Balai Desa Tegal Mulia, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, yang pada intinya pada plang tersebut tertulis tanah itu milik klien kami, Abdul Sakur, yang diperoleh dari Badawi Saidi. Lalu timbul pertanyaan, kapan balai desa itu dibangun, dan benarkah balai desa itu dibangun di tanah milik Badawi Saidi yang sekarang sudah dialihkan ke Pak Abdul Sakur. Jadi bersama saya ini Pak Edi Muhyiddin, mantan Kuwu atau mantan Kepala Desa Tegal Mulia, yang mengetahui sejarah pembangunan Balai Desa Tegal Mulia. Ya, Pak Edi. Ya, Pak Edi, Bapak menjabat sebagai Kuwu Tegal Mulia itu sejak tahun berapa, Pak? Tahun 2007, Pak, sampai 2021. 2007 itu melalui pemilihan kepala desa, ya, atau pemilihan Kuwu. 2007 Bapak jadi Kuwu. Nah, kemudian pada saat itu sudah punya kantor balai desa belum, Pak? Belum punya. Belum. Coba ceritakan, Pak. Jadi Waktu 2007 saya jalan desa, belum ada kantornya, timbul permasalahan kepada masyarakat, yaitu ngontrak. Saat itu belum ada kantornya, ya. Lalu Ngontrak. Kantor Kuwunya di mana waktu itu? Waktu itu ngontrak di perumahan masyarakat atas nama Ilyas. Ilyas. Iya. Jadi ngontrak di rumah Ilyas. Di mana? Di perumahan mana? Perumahan Desa Tegal Mulia Blok Widara. Ya, jadi pada saat Bapak menjabat Kuwu 2007 itu belum punya kantor Kuwu. Iya. Kemudian untuk kantornya ngontrak di rumah Pak Ilyas. Iya, iya. Di perumahan Blok Widara. Blok Widara, Desa Tegal Mulia. Berapa lama ngontrak di rumah Pak Ilyas waktu itu? Di rumah Pak Ilyas selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Iya. Kemudian tahun keduanya di rumah Kayi ngontrak lagi di rumah Kayi. ya, kurang lebih 3 tahunan. Kurang lebih 3 tahun. Berarti 2007 Bapak jadi, ya, kemudian ngontrak di rumah Pak Ilyas setahun, ya. Kemudian ngontrak di rumah Pak Kayi, ya, selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi nah, berarti 2011, ya, ya, 4 tahun ngontrak itu. Ya, ya. Nah, kemudian pikir-pikir, karena kita sebagai kepala desa masa ngontrak terus, ya, jadi terpaksa kita mengundang salah satu BPD atau masyarakat lah, kumpul ya di kantor balai desa. Kumpul di kantor balai desa yang dapat kontrak itu. Kita pikir, yuk kita rempukan. Jadi waktu itu kumpulnya di balai desa yang dapat ngontrak di, iya, Pak Kayi, ya. Iya. Kumpul lah di situ. Terus setelahnya kumpul sama BPD, kita bikin berita musyawarah karena kita ingin bikin balai desa, sehingga BPD dipanggil saya semua, terus masyarakat juga pun ada. Terpaksa kita itu ya membangun balai desa. Ya. Nah, pada saat rapat bersama BPD, ini Pak Sakur ini katanya anggota BPD saat itu. Iya. Ya, dilibatkan juga pada saat ya musyawarah untuk mendirikan balai desa itu. Yang sebelumnya kan disetujui di Pertamina, karena di Pertamina proposalnya ditolak. Di tanah Pertamina. Ditolak. Di tanah Pertaminanya di mana, Pak? Di dekat rumah saya, Pak. Di dekat rumah Bapak. Ya. Jadi awalnya itu rencananya mau membangun balai desa di tanah Pertamina. Cuma oleh Pertamina ditolak. Akhirnya hasil rapat itu ya di bekas impres. Di bekas impres, di tanah Pak Abdul Sakur ini, di tanah, ya, Pak Badawi Saidi ini. Iya, jadi dulunya impres itu, ya. Impres. Nah, saya ingin tahu waktu itu suasana rapatnya bagaimana waktu itu? Ya, suasana rapatnya kita mencari solusi yang terbaik kan. Contohnya
BPD ada, LPM ada, masyarakat pun ada. Mm. Mau kurang apa lagi, karena kita sebagai kepala desa ingin mengendaki punya kantor, Ya. maka kita merempukan terhadap masyarakat dan seluruh anggota BPD, LPM, Karang Taruna semuanya kumpul lah. Iya. Ternyata dibikin berita acaranya yang kebanyakan setuju itu adalah di tanah Oh. bekas impres. Ya, menghendaki bekas tanah impres itu, Iya. tanah Pak Badawi Pak Saidi Badawi itu. Saidi. Oke. Cuman saya kan tidak tahu bahwa itu milik siapa. Pas dibuka di DHKP-nya, nah, miliknya Badawi Saidi. Badawi Saidi. Sebelum bangun nih, Pak ya. Belum, ya. Nah, saat itu kan Bapak sebagai anggota BPD Iya. dan Badawi Saidi itu adalah paman Bapak kan? Iya, iya. Nah, waktu itu Bapak setuju nggak? Ya justru sih saya yang nolak. Nolak. Bahkan saya berisik keras, tolong jangan di situ. Walaupun itu bekas impres, tetapi itu kan belum ada pembayaran Dari dari pihak impres. dulu. Jadi masih milik paman Iya. saudara ya, ya Bahkan- Pak Badawi Saidi. Ya banyak yang tahu lah bahwa sudah diurus waktu zaman Kuato itu kan. Iya, cuma belum dibayar. Iya. Oke, kemudian Pak Kubu ini kan salah satu anggota BPD ini menolak ya saat itu, tapi tetap dibangun. Tetap dibangun karena berita acaranya kebanyakan setuju. Kebanyakan setuju. Nah, Pak Kubu kan waktu itu tahu bahwa tanah itu berdasarkan DHKP Iya. itu milik Pak Badawi Saidi. Betul? Betul. Ya. Nah, kenapa Bapak tetap membangun? Apakah sudah mendapatkan izin dari Pak Badawi Saidi? Karena di DHKP dari dulu sampai sekarang juga memang tercatat atas nama Badawi Saidi kan? Ada nih. Ini kan kopian dari DHKP ya Pak ya. DHKP Desa Tegal Mulia. Apakah Bapak tidak berupaya untuk minta izin ke Badawi Saidi saat membangun balai desa di impres itu? Ya tidak izin karena kebanyakannya setuju sih. Nah, Itu loh. tetapi kan seharusnya kan izin dulu Iya. Pak ya, karena itu kan tanah orang. Iya, iya. Betul nggak? Betul. Tapi pada dasarnya Bapak waktu membangun itu Bapak sebagai kubu mengetahui ya Mengetahui. bahwa tanah itu milik Badawi Saidi. Memang benar tanah itu milik Badawi Saidi, Benar. Pak. Benar ya. Tapi berkaitan dengan ponakannya Pak Badawi Saidi yang waktu itu tidak membolehkan atau melarang untuk membangun balai desa di tanah itu, di tanah Badawi Saidi, itu bagaimana, Pak? Ya karena Kebanyakan yang kebanyakannya setuju. setuju sih. Oke. Nah, kemudian Bapak bangunlah ya balai desa dan seperti tampak sekarang itu ya balai desanya. Tahun 2015 ya, Pak. Bapak ini kan menandatangani sebagai saksi akta jual beli. Iya, iya. Karena pada tahun 2015 itu Pak Badawi Saidi itu telah mengalihkan ke Pak Abdul Sakur ya dengan akta jual beli nomor 160 tahun 2015 ya Pak. Waktu itu PPATS-nya Pak Masroni ya. Iya. Nah, di sini pihak pertama penjualnya itu Pak Haji Saidi, kemudian pembelinya adalah Pak Abdul Sakur, klien kami ini Pak ya. Nah, kemudian di sini luas tanahnya itu berapa Pak kurang lebih itu? 1240 sesuai DHKP ya. Nah, di sini Bapak sebagai kubu pada saat itu ya Pak Edi Muhyiddin menandatangani sebagai saksi. Iya. Ya. Pada saat Bapak menandatangani sebagai saksi akta jual beli ini ya. Kenapa Bapak tanda tangani ini? Yang namanya saya kan kepala desa. Iya. Ada salah satu masyarakat yang membuat akte itu karena bisanya saya menandatangani karena dia punya hak. Punya hak. Pak Dan Badawi atas Saidi. namanya Badawi Saidi. Ngelarang apa saya ini? Di DHKP-nya DHKP-nya kan namanya Saidi Badawi. iya. Dan tanah itu tidak sengketa, Pak ya. Tidak sengketa. Karena Bapak sebagai kepala desanya saat itu memang mengakui. Bahwa tanah itu tanah Badawi Saidi. Iya, iya. Balai desa itu, kantor kubu itu hanya numpang, Pak ya. Oke. Untuk berapa lama rencananya numpang tanah untuk kantor balai desa itu, Pak? Ya, Waktu itu 10 tahunan. rencananya. Berarti kalau 2007 itu 2017. Nah, setelah itu setelah 10 tahun rencananya nih, rencana Bapak Rencana kita ya mau bikin lagi. dibayarin Dibayar. atau dipindah?
maksud saya kalau saya terpilih, Iya. dibayarin sama saya. Dibayarin sama pihak pemerintah desa. Nah, faktanya Bapak tidak terpilih. Iya. Dan tanah tidak jadi Tidak dibayarin. dibayarin. Ya. Oke. Nah, jadi intinya pada saat bangun Bapak menyadari dan mengetahui ya memang bahwa tanah itu milik Badawi Saidi yang sekarang sudah dialihkan ya, sudah dibeli sama Pak Abdul Sakur. Nah, Bapak selaku kuwu menandatangani karena memang waktu itu tidak sengketa, Pak ya. Tidak sengketa. Karena dari pihak pemerintah desa sendiri mengakui bahwa tanah itu milik Badawi Saidi. Oke, setelah Bapak tidak jadi nih nyalon lagi ya, kemudian yang jadi adalah Salamun ya, yang jadi kuwu. Nah, Bapak selaku ponakannya Pak Badawi Saidi yang sudah mendapatkan hak ya, karena sudah beralih ke Bapak, sudah melakukan upaya apa saja ke Pak Salamun? Intinya saya tuh sering berupaya. Contohnya saya pernah dipanggil oleh timnya, tim suksesnya itu kan ada satu tokoh lah, tokoh masyarakat yang memanggil saya. Setelah Pak Kuwu Salamun jadi, Pak Salamun jadi kuwu tahun berapa Pak? 2021. Kemudian setelah dilantik ya, Bapak dipanggil oleh salah satu tim suksesnya. Tokoh. Intinya tolong cepat mendekat dengan Salamun, Kuwu Salamun, supaya tanah itu cepat selesai, cepat beres. Katanya mau diberesin. Iya. Setelah itu saya bolak-balik ngobrol-ngobrol. Intinya ngobrol-ngobrol, katanya mau tukar guling. Kata siapa? Kata si Kuwu. Kuwu Salamun nih. Kuwu Salamun. Bagaimana ngomongnya? Ya, intinya nanti Kang Sakur diberikan Tanah yang pengganti, tanah pengganti lah. Gimana katanya? Enggak tahu, nanti Belum tahu. setelah ada kita ke ibu dulu katanya. Ke Bupati Ibu, dulu. Bupati dulu saya ngobrol-ngobrol. Lama akhirnya saya tunggu ngobrol-ngobrolan. Setelah itu ya intinya kalau Kang Sakur punya data bahwa itu tanah Kang Sakur, ayo adu data aja di pengadilan kan. Oke, jadi maksudnya awalnya Kuwu Salamun ini menawarkan ke Bapak solusinya nanti dibelikan tanah pengganti, tukar guling ya. Tetapi kemudian tidak direalisasikan. Nah, kemudian belakangan Pak Kuwu Salamun ini malah menantang Bapak ya adu data. Adu data bagaimana itu Pak yang dimaksud sebenarnya? Karena di DHKP kan atas namanya Pak Badawi Saidi ya. Itu kalau menurut Bapak bagaimana itu seperti itu Kuwu Salamun itu? Kurang bagus lah. Kurang bagus ya. Karena Galang punya orang. Adu datanya data dari mana? Iya. Dan apa kuncinya dia? Punya alasan apa? Seharusnya bagaimana nih Bapak sebagai tokoh masyarakat mantan kuwu? Ya seharusnya solusi yang terbaik ya dibayarin. Dibayari. Melanjutkan cita-cita saya. Iya. Artinya bala desa itu kalau tidak dibayari dibongkar itu hak sah-sah saja Pak ya. Haknya Pak Sakur kan. Bala desa itu kalaupun dibongkar juga ya. Oke. Baik. Ini kesaksian Pak Edi Muhyiddin selaku mantan kepala desa periode 2007 sampai 2021 ini sangat jelas bahwa memang Bala Desa Tegal Mulya itu berdiri di atas tanah Pak Badawi Saidi, di mana sudah dialihkan tanah itu kepada Pak Abdul Sakur tahun 2015. Waktu itu yang menjabat adalah Pak Kuwu waktu peralihan dari Pak Badawi Saidi ke Abdul Sakur. Pak Kuwu Edi Muhyiddin saat itu menandatangani akta jual beli sebagai saksi karena merasa saat itu tidak sengketa ya. Karena Bapak sebagai kepala desanya tidak merasa memiliki ya ditandatangani kan begitu Pak. Hanya ada bangunan balai desa di tanah itu numpang Pak ya. Dan ada batas waktunya, rencananya 10 tahun akan dibayari Pak ya. Nah, ternyata Bapak tidak jadi lagi sehingga cita-cita untuk membayari kandas Pak ya. Gagal. Dan sekarang kuwu yang sekarang bukannya mau melanjutkan cita-cita Bapak untuk membayari supaya tidak merugikan warganya, ini malah menantang Pak ya. Oleh karenanya pada
beberapa hari lalu saya turun untuk memasang plang di situ, ya jelas karena itu adalah tanahnya Pak Abdul Sakur, Pak ya. Nah, maka saya peringatkan kepada Bapak Kubu Salamun, Kubu Desa Tegal Mulia, tolong segera selesaikan atau kami akan bongkar balai desanya. Perhatikan saja nanti, ya. Kalau tidak segera diselesaikan, silakan pakai dasar apa Anda mempertahankan, karena jelas di DHKP itu atas nama Pak Badawi Saidi. Demikian dari kantor pengacara Tony dan partner.